Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Prasasti dari 12 MIPA 2. Hari ini saya akan melakukan pembahasan soal PAT nomor 10 kimia. Berikut adalah penjelasan dari saya. Soal nomor 10. Sebanyak 200 ml larutan HCN 0,3 m direaksikan dengan 100 ml larutan KOH 0,3 m dengan Ka 5 kali 10 pangkat minus 10. pH larutan yang terjadi pada keadaan akhir adalah A4, B4 plus log 5, C5, D10 minus log 5, dan E10 plus log 5. Pembahasan dari soal ini, yang pertama kita mencari mol dari HCN dan KOH. Yang pertama kita cari dulu mol HCN, yaitu 200 dikali 0,3 sama dengan 60 milimol. Lalu kita cari mol KOH, 100 dikali 0,3 sama dengan 30 milimol. Selanjutnya kita buat persamaan reaksi dari HCN dan KOH. Setelah direaksikan menjadi KCN plus H2O. Lalu kita cari dulu reaksi mula-mula. HCN 60, KOH 30. Lalu kita buat reaksi pembatas dengan menggunakan nilai yang paling kecil, yaitu nilai dari KOH 30. Lalu setelah itu kita lihat ternyata ada sisa dari HCN yaitu 30, sedangkan KOH tidak ada sisa, KCN sisa 30 dan H2O sisa 30. Selanjutnya kita mencari H+. Kita mencari nilai H+ menggunakan rumus Ka dikali Na per Ng. Setelah itu kita masukkan nilai Ka 5 kali 10 pangkat minus 5 dikali 30 per 30. Sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 10. Selanjutnya kita mencari pH-nya. Rumusnya adalah minus log H+. Minus log dikali H+, kita masukkan nilai H+, yaitu 5 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan 10 minus log 5. Jadi jawabannya yang D. Halo semuanya, saya Azhara Zaki Hasni akan membahas soal persiapan US Kimia, yaitu soal nomor 7. Nah, sebelumnya kita baca dulu ya soalnya. Ketika membahas tentang derajat ionisasi, ada 3 jenis larutan yang harus kita hafal derajat ionisasinya, yaitu elektrolit kuat 1, elektrolit lemah antara 0 dan 1, dan non-elektrolit adalah 0. Dalam soal ini, kita diminta untuk mencari larutan mana yang memiliki derajat ionisasi 1 atau larutan elektrolit kuat. Berdasarkan tabel yang sudah diberikan tadi, larutan dengan jenis elektrolit kuat adalah larutan nomor 3 dan juga nomor 4. Nomor 3 dapat menghantarkan listrik dilihat dengan nyalanya lampu dan juga menghasilkan gelembung yang banyak, dan nomor 4 juga dapat menghantarkan listrik dengan nyalanya lampu walaupun gelembungnya dihasilkan sedikit. Mudah bukan? Sekian pembahasan dari soal nomor 7. Terima kasih. Oke, soalnya adalah seorang siswa melakukan percobaan hidrolisis dengan mencampurkan larutan CH3COOH dan NaOH. Di situ disediakan tabel, lalu yang ditanya adalah urutan harga pH dari ketiga percobaan tersebut, mulai dari yang terbesar adalah. Nah, di soal ini reaksi hidrolisis yang terjadi adalah CH3COOH bereaksi dengan NaOH menghasilkan CH3COONa plus H2O. Nah, CH3COONa ini bersifat basa karena berasal dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH, sehingga rumus hidrolisisnya adalah OH- sama dengan akar KH kali molaritas garam. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari KH. KH adalah tetapan hidrolisis yang besarnya dapat dicari dengan rumus KH sama dengan KW per KA sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5. Min 5-nya naik jadi 10 pangkat min 9. Kenapa KW-nya 10 pangkat min 14? Karena itu udah ketetapan, dan KA-nya itu bisa dilihat dari soalnya, yaitu di situ diketahui kalau KA-nya 10 pangkat min 5. Selanjutnya kita cari molaritas garam dari
masing-masing percobaan. Nah, rumusnya itu adalah M1 kali V1 per V total. Lalu tinggal masukin aja M1-nya di situ konsentrasi pada percobaan 1 0,1 dikali V1-nya adalah volume 25 per V total 25 tambah 25 sama dengan 50 dan hasilnya 0,05. Seterusnya sampai percobaan ketiga. Nah, setelah selesai mencari molaritas garam dari percobaan 1 sampai ketiga, selanjutnya kita bisa cari pH dari masing-masing percobaan di atas. Pertama kita cari OH- dulu. OH- itu sama dengan akar KH kali molaritas garam. KH-nya kan udah kita cari tadi, hasilnya 10 pangkat min 9. Terus molaritas garam percobaan satunya tinggal dimasukin aja, yaitu 0,05. Jadi akar 10 pangkat min 9 dikali 0,05 hasilnya 0,7 kali 10 pangkat min 5. Nah, itu dihitung sampai seterusnya, tinggal masukin aja sampai percobaan ketiga. Terus selanjutnya tinggal kita cari deh pOH-nya. pOH itu kan min log H+, jadi min log 0,7 kali 10 pangkat min 5. 5-nya turun jadi 5 plus log 7. Terus nyari pH gimana? Nyari pH itu 14 kurang pOH. Jadi 14 kurang 5 sama dengan 9 min log 7. Log 7 kan diketahui di soal 0,84. Jadi tinggal 9 kurang 0,84 sama dengan 8,16. Nah, itu dihitung aja seterusnya, ngikutin yang atas tadi sampai ke percobaan ketiga. Nah, setelah ketemu semua, jadi bisa kita urutkan dari yang terbesar adalah 2, 3, 1. Jadi jawabannya yang D. Pembahasan soal nomor 25. Konfigurasi elektron dari unsur P dan Q berturut-turut adalah sebagai berikut. Jika P dan Q membentuk senyawa, maka jenis ikatan dan rumus kimia yang terbentuk adalah: unsur P memiliki elektron valensi 6 dan unsur Q memiliki elektron valensi 7. Untuk memenuhi kaidah oktet, maka dibutuhkan 2 elektron pada unsur P agar menjadi 8 dan 1 elektron pada unsur Q agar menjadi 8. Karena kedua unsur sama-sama membutuhkan elektron dan tidak dapat saling memberikan, maka termasuk ke dalam ikatan kovalen. Lalu untuk menentukan rumus kimianya, di mana P membutuhkan 2 elektron dan Q membutuhkan 1 elektron. Untuk memudahkannya, kita kalikan saja P dikali 1 dan Q dikali 2 menjadi perkalian silang. Maka diketahui hasilnya yaitu PQ2. Jadi jawaban yang tepat yaitu E, ikatan kovalen PQ2. Di video kali ini saya akan membahas soal PAT kimia di nomor 35. Ketika tabel hasil uji karbohidrat berikut, pasangan data yang berhubungan dengan tepat adalah materinya identifikasi jenis karbohidrat dengan menggunakan beberapa uji coba. Nah, yang harus kita tahu antara lain yang pertama, uji Fehling menggunakan Cu2O. Antara lain ada fruktosa, glukosa, maltosa, dan laktosa. Yang kedua, ada uji Fehling tidak menggunakan Cu2O. Antara lain ada sukrosa, amilum, dan selulosa. Yang ketiga, ada uji Molis menghasilkan merah ungu. Berarti dia karbohidrat. Kalau tidak menghasilkan merah ungu berarti bukan karbohidrat. Dan yang terakhir ada hidrolisis amilum dengan bantuan enzim, berarti dia glukosa. Nah, berdasarkan opsi pada soal, berarti jawabannya ada di C. Saya akan membahas soal nomor 26, yang soalnya adalah unsur yang dapat menjadi oksidator terkuat adalah. Oksidator terkuat adalah unsur golongan 7A, yaitu unsur halogen, fluor, klor, brom, yodium, astatin, dan tenesin. Karena jumlah elektron valensi yang mencapai 7, memudahkan unsur golongan ini untuk menerima elektron dan membentuk ion negatif. Dari tabel ini diketahui bahwa nomor atom dari klor yaitu 17. Maka jawaban yang tepat adalah unsur T dengan nomor atom 17.